Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Sore ini insyaallah kita akan mengawali membacakan sedikit dari kitab Buyutul Mubasysyarina bil Jannah. Buyut itu artinya rumah-rumah, jamak dari bait. Mubasyarin dibaca mubasyarin bukan mubasyirin. Kalau mubasyarin itu yang diberi kabar gembira. Kalau mubasyirin yang memberi kabar gembira. Diberi kabar gembira oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah, dengan surga. Jadi ini ya profil keluarga para sahabat yang dijamin atau diberitahu sebagai penduduk surga. Dan ini kitab yang cukup menarik ya, kita lihat judulnya aja sudah menarik ya. Karena kebanyakan kita banyak memandang sahabat itu ketika mereka diberitahu, diberi kabar gembira dengan surga, yang tergambar dalam benak kita itu adalah mereka itu berjihad, mereka ibadahnya luar biasa. Nah, kitab ini melihat sisi-sisi mereka berkeluarga itu seperti apa. Kita melihat Bilal misalnya dalam sejarah ya, dalam kitab tarikh. Tapi kita mungkin nggak perhatian Bilal ini gimana keluarganya, istrinya siapa, ya, gimana perlakuannya kepada istri, dan istrinya gimana terhadap Bilal ini. Begitu juga sahabat yang lain. Adakah konflik antara menantu dengan mertua? Kalau ada, bagaimana menyelesaikannya? Nah, di kitab ini ada ya, kisah-kisah seperti itu. Dan kitab ini diambil dari ya kitab-kitab para ulama terdahulu. Bisa diambil dari Usudul Ghabah ya, Ibnu Athir, atau Syiaru A'lamin Nubala'nya Imam Az-Zahabi, atau Wafayatul A'yan, dan kitab-kitab yang lain. Sebetulnya kalau kita banyak mengkaji kitab-kitab tentang sirah ya, tentang biografi para sahabat, kita ketemu saja sih penggalan-penggalan cerita itu. Cuma kita nanti di sini ya terkumpul saja di dalam satu kitab ini sisi-sisi keluarga mereka. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, pentingnya apa kita membaca kisah-kisah mereka? Sebetulnya sebelum ini saya berpikir juga ini bagusnya kita mengkaji bahasan kitab ini kah, atau membahas dari sisi hukum fikih ya, fikih keluarga. Fikih keluarga penting, sangat-sangat penting. Cuma kadang ketika bicara fikih ini kan kayak bicara hitam putih ya. Oh, ini tugasnya ini, kalau nggak gini haram, ini sunnah. Nah, kalau di sini kisah ini lebih ke arah bagaimana kita mengukur diri kita. Ya, tentunya fikihnya harus tetap kita pelajari, fikih keluarga itu. Ada tulisan atau di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, tulisan Imam Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi, yang mengambil perkataannya Imam Abu Hanifah, yang ini dinukil oleh murid beliau, yakni Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sangat cerdas beliau ini. Kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini mengajari kami menurut level berpikir beliau, kami nggak ada yang paham. Tapi beliau Muhammad bin Hasan ini mengajari kami sesuai dengan level kemampuan kami.
Jadi di samping alim, beliau ini pintar dalam mendidik. Muhammad bin Hasan, salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, beliau mengatakan, menceritakan satu perkataan Imam Abu Hanifah, yakni al-hikayatu 'anil ulama, hikayat atau kisah-kisah tentang ulama, wa mujalasatuhum, dan bagaimana bermajelis atau duduk dengan mereka, bergaul dengan ulama itu, ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh, itu lebih aku sukai daripada banyak masalah-masalah fikih. Ini tapi karena beliau memang ahli fikih sudah. Kalau kita nggak ngerti fikih, jangan kemudian merasa cukup dengan kisah. Tapi hendaknya fikih kita kaji juga. Jadi kata beliau, kisah ini lebih beliau senangi. Lebih beliau senangi. Li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Karena dari kisah-kisah itu bisa apa? Ada adab dan akhlak dari suatu kaum. Dan adab itu lebih dikedepankan daripada ilmu. Artinya bukan berarti ilmu dikesampingkan, tidak, tapi adab ini sangat-sangat penting. Sehingga kita mengkaji kitab ini bukan untuk sekedar pengetahuan kisah-kisah semata, tapi kita belajar dari adab akhlaknya para sahabat ketika mereka berkeluarga, berinteraksi di dalam keluarga. Sehingga jangan sampai ada kita ini sekuler dalam artian urusan dakwah, urusan nuntut ilmu, urusan ibadah bagus sekali. Tapi urusan mengatur istri, bermuamalah dengan anak-anak, kita nggak pakai Islam. Jauh dari adab itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, tujuan kita pertama membaca kitab ini ya bercermin untuk mengambil banyak pelajaran. Kita ini kadang kan merasa bagus ketika nggak ada cermin. Padahal setelah kita baca, kita lihat di cermin, oh ternyata mungkin ada rambut kita yang botak, atau ada kita banyak bercak-bercaknya. Kalau nggak ada cermin, nggak bisa kelihatan. Dari kisah ini kita bisa bercermin, mengambil ibrah. Oh ternyata kita ini nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Atau mungkin kesimpulannya, oh ternyata keluarga sahabat begitu-begitu juga. Kita mungkin terlalu punya ekspektasi yang luar biasa, sehingga kita memandang istri kita ini kurang terus, atau suami kita ini kok jauh sekali. Tapi begitu kita lihat keluarga sahabat, oh mereka ternyata juga ada ya sisi-sisi kemanusiaan yang kadang marah, ya kadang juga ada khilaf dan sebagainya. Nah, bagaimana menyikapi itu? Jadi dua sisi itu. Kalau ada yang baik, kita bisa bercermin, oh kita ini jauh dari mereka, ya. Sehingga kita bisa meningkatkan terus, ya bagaimana kita berkeluarga. Kalau ada pasangan kita yang kurang bagus, ya kita juga bercermin, ada juga sahabat yang begitu, yang dimarahi istrinya, misalnya ada juga begitu. Bahkan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ya, Syekh Al-Jurdani itu menceritakan tentang Syakik Al-Balkhi. Jadi beliau ini punya istri yang buruk perangai. Kemudian ditanyakan kepada Syakik ini, kenapa enggak engkau ceraikan saja istri engkau yang buruk, yang suka menyakiti engkau, enggak punya adab, tapi enggak berzina. Kalau berzina, selingkuh itu sudah enggak usah dipertahankan. Kata Syakik, kalau ku ceraikan berarti aku sama dengan dia. Dan sesungguhnya aku khawatir kalau dia adabnya kurang, kan aku bisa menyeimbangkan, ya, bisa beradab lebih baik. Ya, kalau nanti dia dapat suami yang adabnya nggak ada juga, kan itu lebih bermasalah. Nah, gambarannya begitu, menunjukkan kesabaran beliau. Atau mungkin suatu ketika ada ya, pasangan yang namanya menikah itu lama-lama makin tua, makin jelek ya, secara fisik. Ada kisah juga misalnya kayak Abu Utsman An-Naisaburi.
Bagaimana 15 tahun itu bertahan dengan pilihannya, menikah dengan wanita yang dia itu kurang perhatian dalam memilih sehingga dapat istri yang sudah pincang, kemudian matanya juling lagi dan nggak cantik. Tapi beliau bertahan itu, sudah nikah, nggak kemudian dicerai. Dan beliau menganggap ini bersabarnya beliau itu sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kita bisa bercermin, bisa melihat ya, banyak pelajaran untuk menyabar-nyabarkan diri kita di dalam berumah tangga ini. Karena banyak sekali kasus-kasus ya, dalam rumah tangga, banyak kasus. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau berkata, "Was-sa'idu man wu'idha bi ghairihi." Orang yang berbahagia atau beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran bi ghairihi, dari orang lain, dari selain dia. Jadi walaupun ada pepatah guru pengalaman itu adalah guru paling baik. Tapi hendaknya kita sebaik-baik pengalaman itu jangan kita alami sendiri. Ya, kalau itu pengalaman yang nggak bagus, cukuplah kita mengambil pengalaman dari orang lain. Yang nggak bagus-bagusnya itu orang lain aja yang berpengalaman, kita ngambil pelajaran, jangan sampai terjatuh ke situ. Nah, kalau pengalaman orang lain yang bagus, maka itu cukup juga bagi kita sebagai contoh untuk kita tiru. Nah, di kitab ini kita insya Allah ya banyak bicara riwayat aja. Kitab ini sendiri menceritakan 30 sahabat ya. Jadi ada sebetulnya kitab judulnya Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Saya ada di PDF-nya ada. 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Nah, ini beda ya, beda bahasan. Kalau 10 sahabat itu fokus memang ke pribadi para sahabat tersebut. Kalau ini menceritakan 30 sahabat, tapi itu pribadinya diungkap di bagian awal. Setelah itu diungkap istri dan anak-anak mereka. Setelah itu diungkap momentum-momentum dalam keluarga mereka yang bisa kita ambil pelajaran. Kemudian dianalisis tiap kisah itu apa yang terjadi dari sisi pendidikan. Ini tentang kitab ini. Dan kalau mau mendengarkan sebetulnya kitab ini sudah disampaikan sendiri oleh penulisnya, Dr. Jasim itu, di dalam channel Iqra. Ya, ada ini nih, Qanah Iqra Al-Fadaiyah. Ya, bisa didengerin di situ, satu video itu sekitar 20 menitan sambil melatih bahasa Arabnya. Jadi kita di channel ini ya sekedar mengutip beberapa bagian, nanti bisa kita tambah, bisa kita kurangi, insya Allah begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, ini tampilan beliau, ini musonifnya. Dan ada playlistnya sudah, kitab-kitab ini dikaji dan ini sudah lama sebetulnya.